Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. 2.5 Jaminan yang berkaitan dengan pelaksanaan murabahah. 2.5.1 Lembaga keuangan boleh mendapatkan dari nasabah yang mengajukan pembelian barang jaminan bahwa supplier yang diajukan oleh nasabah agar lembaga keuangan membeli darinya adalah orang yang amanah. Footnote 13, dasar hukum bolehnya ada jaminan dari nasabah atas baiknya kinerja supplier adalah karena pada penjaminan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak dan hal tersebut tidak melanggar aturan-aturan akad murabahah. Jaminan nasabah tersebut bukan karena dia sebagai nasabah murabahah maupun sebagai wakil lembaga keuangan tersebut. Oleh karena itu, walaupun akad murabahah tidak terlaksana, maka jaminan tersebut tetap berlaku. Jaminan seperti ini sebaiknya tidak diberlakukan kecuali nasabah mengusulkan pada lembaga keuangan agar membeli barang yang akan dimurabahahkan pada supplier tertentu. Konsekuensi dari jaminan ini adalah nasabah akan menanggung kerugian yang dialami lembaga keuangan, baik materi maupun non-materi, jika supplier tersebut menjual barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, atau supplier lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian pada lembaga keuangan, atau menyebabkan lembaga terlibat sengketa yang mengeluarkan biaya besar. 2.5.2 Lembaga keuangan tidak boleh membebankan kepada nasabah untuk mengganti kerusakan yang terjadi pada barang pada waktu pengiriman atau penyimpanan barang. Footnote 14, dasar hukum terlarangnya memasukkan ke dalam penjaminan nasabah risiko terhadap barang saat proses pengiriman adalah karena barang merupakan tanggung jawab pemiliknya, lembaga keuangan, dan nasabah bukanlah pemilik, dan kaidah mengatakan al-kharaju bid-dhaman, risiko ditanggung oleh pihak yang mendapatkan keuntungan. Jaminan kerusakan ini tidak bisa dikategorikan ke dalam jaminan atas supplier yang direkomendasikan oleh nasabah adalah supplier yang amanah, dan tidak juga termasuk dalam jaminan risiko pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemilik barang, lembaga keuangan. 2.5.3 Lembaga keuangan boleh mengambil sejumlah uang dari nasabah yang disebut dengan hamish jiddiyah ketika janji bersifat mengikat bagi nasabah saja. Footnote 15, dasar hukum bolehnya mengambil hamish jiddiyah, uang keseriusan, adalah bahwa hal tersebut sebagai bentuk jaminan atas segala kerugian finansial yang dapat terjadi. Hamish jiddiyah diberikan oleh nasabah berdasarkan permintaan dari lembaga keuangan untuk memastikan bahwa nasabah mampu secara ekonomi dan juga agar lembaga keuangan bisa memastikan kompensasi dari kerugian yang muncul ketika nasabah melanggar janji yang mengikat. Dengan demikian, lembaga keuangan tidak perlu meminta kompensasi dari kerugian dari nasabah, tetapi hanya cukup memotong dari dana hamish jiddiyah. Hamish jiddiyah tidaklah dianggap sebagai uang muka, down payment atau urbun. Dana yang didepositkan oleh nasabah pada lembaga keuangan sebagai jaminan komitmen dapat menjadi dana amanah investasi, di mana nasabah mengizinkan lembaga keuangan untuk menginvestasikannya berdasarkan asas mudharabah antara nasabah dan lembaga keuangan, atau dapat juga menjadi dana titipan dalam rekening giro berdasarkan keinginan nasabah. 2.5.4 Lembaga keuangan tidak boleh menahan dana hamish jiddiyah ketika nasabah melanggar janji yang mengikat untuk membeli barang murabahah. Hak lembaga keuangan hanya mengambil dari dana tersebut sekedar pengganti kerugian yang real, yaitu selisih antara biaya pembelian barang dan penjualan ke pihak pengganti nasabah pemesan, dan tidak termasuk dalam ganti rugi kesempatan yang hilang
opportunity loss. 2.5.5 Apabila nasabah menepati janji untuk membeli barang murabahah dan telah melakukan kontrak murabahah, maka lembaga keuangan wajib mengembalikan uang hamish jiddiyah kepada nasabah, dan lembaga keuangan tidak berhak memiliki mengambil uang tersebut kecuali untuk mengganti kerugian ketika nasabah melanggar janji sesuai rincian pada pasal 2.5.3, dan lembaga keuangan boleh bersepakat dengan nasabah untuk melakukan akad murabahah dengan menjadikan dana hamish jiddiyah sebagai bagian dari harga barang. 2.5.6 Lembaga keuangan boleh mengambil uang muka, down payment atau urbun, ketika melakukan akad murabahah dengan nasabah, dan hal ini tidak boleh dilakukan jika baru dalam tahapan janji nasabah untuk membeli. Footnote 16, dasar hukum diperbolehkannya mengambil DP saat melangsungkan akad murabahah adalah perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di hadapan para sahabat Nabi SAW dan merupakan pendapat Imam Ahmad dan telah diterbitkan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli nomor 72 tentang DP. Jika nasabah membatalkan akad dalam transaksi yang berbasis uang muka, down payment atau urbun, sebaiknya lembaga keuangan setelah mengurangi jumlah kerugian, mengembalikan sisa uang muka, down payment atau urbun kepada nasabah, dan kerugian tersebut adalah selisih antara harga barang yang dibeli oleh lembaga keuangan dan harga jual barang kepada pihak ketiga. Alhamdulillah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.